Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat negara kuat. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Batansi di pembelajaran untuk kelas 11 materi ke-11 menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Sebelum kita lanjut pada pertemuan kali ini, saya menginginkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, maksudnya pada pembelajaran kali ini kita difokuskan untuk menganalisis dan menyimpulkan. Jadi yang dianalisis itu adalah kebahasaan dalam teks resensi. Jadi secara umum bahasa yang berada dalam teks resensi tersebut. Yang kedua, menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Jadi kita menyimpulkan dua teks resensi yang berbeda dalam perbedaan penggunaan bahasa. Paham ya? Tentang kaidah kebahasaan teks resensi telah dipelajari pada kelas 8 ya, kelas 8, ataupun pada beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat juga disinggung. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Banyak penggunaan konjungsi penerang seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Jadi konjungsi penerang ini itu memiliki kata bahwa, yakni, yaitu. Jadi tiga macam kata ini adalah sebuah konjungsi penerang. Yang maksudnya dalam setiap penggunaan kalimat itu ada kata yakni, yaitu, atau bahwa. Itu merujuk kepada kalimat ataupun kepada penerangan. Dia menerangkan bahwa sesudah penjelasan yang tadi akan diterangkan, makanya menggunakan kata bahwa, yakni, atau yaitu. Berikut menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Itu konjungsi temporal ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Berikut banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Penyebaban ini itu alasan ya, maksudnya alasan. Jadi karena sebab. Berikut menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Perhatikan berikut ini ya. Jangan, menggunakan kata jangan, kata harus, kata hendaknya. Dan juga perhatikan peta konsep yang di layar Anda. Ini adalah peta konsepnya. Bahwa, yakni, yaitu, itu konjungsi penerangan. Perhatikan juga tanda panahnya ya. Itu akarnya adalah kaidah kebahasaan teks resensi. Ini akarnya ya. Baru dibagi menjadi beberapa cabang dan dibagi juga dari tiap cabang juga dibagi. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ya. Jadi perhatikan paragraf yang berada di kolom biru ini dan perhatikan kata yang digaris bawahi. Ini adalah sebuah penjelasan ya. Kata-kata tersebut merupakan contoh kata serapan. Nah, maksudnya dari kata serapan ini kata yang bukan bahasa Indonesia, akan tetapi sudah diserap oleh bahasa Indonesia dan dibakukan menjadi kata baku oleh bahasa Indonesia. Contoh kata serapan yang belum lama ini itu dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin sudah sekitar beberapa tahun. Jadi bahasa serapan yang diserap oleh bahasa Indonesia, adapun bahasa asing ataupun bahasa yang lainnya seperti kata baku tembak. Kata baku tembak itu adalah bahasa serapan dari bahasa Sulawesi ya, dari Sulawesi yang menggambarkan itu bahwa sedang melakukan saling tembak menembak seperti itu ya. Nah, berikut dari kata serapan ini bermacam-macam yang diserap oleh bahasa Indonesia, sangat banyak ya. Jadi tidak tergantung pada bahasanya saja, tapi tergantung pada fungsinya saja. Tapi tergantung juga pada fungsi dari bahasa itu sendiri.
Ada beberapa macam bahasa yang diserap oleh bahasa Indonesia. Nanti silakan kalian lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut merupakan contoh kata serapan. Kata-kata itu berasal dari bahasa Inggris. Ini ya, Afgan dan Tajiks. Memang dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Jika dalam penggunaan kata mama itu secara garis besar, kata mama itu berasal dari India, diserap oleh bahasa Indonesia dan dibakukan oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Kata aba itu diserap dari bahasa daerah, mungkin kalau saya tidak salah, dari bahasa daerah diserap menjadi bahasa baku. Begitu juga kata-kata yang lain yang diserap oleh bahasa Indonesia dan dibakukan ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Perhatikan juga penjelasan berikut ya. Pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf terkecil ataupun bunyi NG, NY, SY, KH yang diwakili oleh dua huruf. Contoh, kromosom bukan menggunakan kromosom, tapi bukan menggunakan H, berarti menggunakan KR. Jadi H itu sudah dihilangkan jadi KR, kromosom. Foto bukan menggunakan PHOTO. Retorika bukan menggunakan, tidak, jadi kata huruf H itu di retorika sudah dihilangkan. Seperti itu ya. Jika dalam contoh NG atau ini ya SY saja, SY itu she itu harusnya kalau dalam penulisan mungkin itu masih menggunakan H. Begitu juga, jadi ada huruf-huruf yang bisa diletakkan pada tempat yang sesuai, ada juga yang tidak. Insya Allah sampai di sini kalian mengerti dan memahami. Jika mungkin masih bingung dengan penjelasan, silakan ditanyakan. Berikut silakan dibaca juga. Penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ketika menyerap kata serapan itu harus sesuai dengan pengucapan. Jika dalam bahasa Inggrisnya cek itu ditulis dari C H E C K, jadi kita harus tulis dalam bahasa Indonesia CEK. Jika tim dalam bahasa Inggris itu TAM, dalam bahasa Indonesia kita harus tulis atau kita harus sebut dengan menggunakan bahasa yang sebenarnya, itu tim. Penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Ini ya, silakan dilihat. Manakah kata serapan di bawah ini yang penulisannya sudah benar? Ini dicentang ya. Jika kita tatap muka berarti kita harus sama-sama mengerjakan ini agar tidak terjadi kesalahan. Jadi jika benar dicentang, jika salah tidak usah dicentang atau diberi tanda silang saja. Aerobe, anemia, akulturasi dan lain sebagainya ya. Ini klasifikasi sudah benar.
sentral sudah benar, realistis sudah benar, atmosfer sudah benar, ini sudah benar akomodasi, silinder sudah benar tulisannya dalam bahasa Indonesia, anemia sudah benar juga dalam bahasa Indonesia ya. Perbaikilah penulisan kata-kata serapan di bawah ini. Jadi ini salah, jadi kita perbaiki. Contoh grup GROUP, kita harus menulisnya menjadi GORUP, jadi O-nya dihilangkan. Idealis, idealis ini idealis, E ini kita ganti jadi I, dan T terakhir kita hilangkan. Sistem, sistem ini Y kita ganti dengan I. Aksesoris itu kita tulis dengan A, K, huruf biasa ya, aksesoris. Rute kita tulis dengan rute, RUTE, jadi bukan ROUTE. Oktav kita tulis dengan OKTAF. Fosil kita tulis dengan menghilangkan satu S. Energi kita tulis dengan pakai energi, pakai I, bukan pakai Y. Sampai situ insya Allah dimengerti dan dipahami ya. Berikut menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Nah, jadi setelah tadi penjelasan yang saya berikan, jadi dari segi manakah yang akan menjadi sebuah perbandingan ataupun yang akan kita lihat. Jadi dari segi penggunaan kata, bahasa secara umum, ataupun penggunaan kalimatnya, manakah yang lebih dominan atau manakah yang lebih menonjol ya. Dalam menyimpulkan sebuah resensi perlu penguasaan atau teknik tertentu, misalnya menguasai isi buku, memiliki daya analisis, dan menguasai teori tentang buku yang diresensi. Jadi maksudnya kita harus untuk menyimpulkan ini, maksudnya kita harus memiliki teknik tertentu. Yang paling penting itu kita harus menguasai isi dari buku tersebut. Jika kita sudah baca dan kuasai, akan mempermudah diri kita untuk meresensi buku yang berbeda tersebut. Jadi membandingkan buku yang satu dengan buku yang lain. Contoh ini ya, judul novel itu Twilight. Jadi seperti ini. Jika kita tahu isinya, maka kita akan dengan mudah membandingkan judul tersebut. Judul dari judul saja bisa dibandingkan, apalagi di isinya kita bisa simpulkan juga. Nah, teks 1 penggunaan kalimatnya seperti apa? Terus penggunaan jenis katanya apa saja? Begitu juga untuk teks 2 ya. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya berikan jawaban yang sebaik-baik mungkin. Untuk siswa saya silakan ditanyakan di grup WA ataupun WA pribadi bisa. Nanti insya Allah akan saya jelaskan kembali secara lebih terbuka lagi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.